Makanya yang penting ada rem pengeluaranmu. Kalau Anda nggak bisa rem pengeluaranmu, saya kasih tahu sama kamu, gaji sebesar dan setinggi apapun jebol. Tapi kalau kamu bisa rem pengeluaran mulai sejak dini, begitu income naik, pengeluaranmu tetap sama. Income naik lagi, pengeluaran kamu tetap sama. Tapi kalau kamu nggak rem, akibatnya kamu jadi hutang sana dan hutang sini. Sebenarnya biaya hidup murah, yang mahal adalah gaya hidup. Yang ketiga, apa yang kita perlu kelola, saudaraku? Yang ketiga, menjadi stewardship of treasure. Menjadi pengelola harta atau keuangan. Tuhan mau untuk kamu jadikan uang itu hamba. Bukan jadi tuan. Biar jadikan Tuhanmu itu tuan dalam hidupmu. Harta jadi hamba yang kamu kelola. Yang kamu kendalikan, yang kamu kontrol. Bukannya harta yang kontrol kamu. Bukan kamu jadi papat, jadi bonekanya uang. Tapi kamulah yang jadikan uang itu boneka kamu. Makanya begitu kamu dapat income, yang kamu lakukan adalah langsung bagi 10, 20, 30, 40. Gampang, simple. Supaya saudara mengerti gampang, 10%. Tabur 20%. Tabung 30%. Bayar semua tagihan dan cicilan 40%. Kamu nikmati. Jangan sampai waktu kamu dapat income di akhir bulan atau di awal bulan langsung kau makan semua. Tuhan Yesus mengajarkan bedakan antara benih sama roti. Roti ada sesuatu yang kamu makan untuk jadi kekuatan, jadi energi buat kamu hari ini. Benih ada sesuatu yang kamu tabung, sesuatu yang kamu tabur untuk jadi hasil di kemudian hari. Apa yang terjadi kalau semuanya kamu tanam, kamu gak pernah kekuatan untuk bisa bekerja. Apa yang terjadi kalau semuanya kamu makan, maka kamu gak punya hari depan. Makanya kita harus punya pemikiran, begitu dapat uang, kelola dong. Setia dengan perkara kecil, 10% kembalikan kepada Tuhan atau memberkati keluargamu yang membutuhkan. Jangan kamu telan. Gereja ICI memberikan kesempatan buat kamu, gak harus membayar per bulan, mengembalikan per bulan maksud saya. Tapi jangan sampai orang tuamu susah gak bisa berobat, kamu gak tolong mereka. Itu namanya rakus. 10% dari income kamu itu kamu keluarkan bukan kemana. Yang penting dikeluarkan untuk disalurkan. Entah itu ke orang tuamu, entah ke saudara kandungmu. Yang penting mereka tertolong. Kalau memang gak ada orang yang kamu mau berkati, mau berkati gereja, yayasan, doesn't matter. Yang penting dikeluarkan, disalurkan. Lebih bagus lagi, memang kamu bisa salurkan lebih daripada 10%. Lalu 20% kamu tabung. Karena kita gak pernah tahu apa yang terjadi kemudian hari. Makanya saya senang sekali bahwa Raja Salomo berkata belajar dari semut. Amsal pasal 30-24. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tapi cekatan, bijaksana. Siapa dia? Semut. Bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Wow, keren banget. Semut walaupun kecil, kepalanya kecil, otaknya kecil. Ada yang pernah lihat otak semut? Lihat semut, kemudian belah lehernya, bongkar kepalanya, kemudian pernah lihat otak semut? Semut aja yang kepalanya kecil, lebih kecil dari kerikil, bisa berpikir melenting ke depan. Karena hidup tidak selalu berkelimpahan, akan ada masa paceklik. Akan ada musim dingin. Makanya di musim panas yang dilakukan sama semut, dia bukan cuma kenyang hari ini, dia mulai menyimpan bahan makanan di bilik-biliknya, di gudang, sehingga ketika datang musim paceklik atau musim dingin, semut relax, tidak panik. Pernah lihat semut panik di musim krisis? Pernah lihat semut jual diri? Pernah lihat semut mati karena kelaparan? Nggak pernah. Setahu saya semut mati karena diinjak kakimu. Kenapa banyak orang Kristen panik ketika krisis?
ketika pandemik, ketika demo, karena tidak punya simpenan. Makanya di tahun 98 pada waktu krisis ekonomi terjadi, ada yang panik dan ada yang tenang. Siapa yang tenang? Yang seperti semut, yang punya simpenan. Pada waktu pandemik tahun 2020, ada yang panik, ada yang gak panik. Siapa yang gak panik? Yang punya simpenan. Kalau Anda tahu bahwa ada ritme every 10 years, di mana akan ada pandemik, akan ada krisis, gunakan akal budi kita untuk simpan. Jangan dimakan semua. Yang ketiga, 30%. Bayar cicilan, bayar tagihan. 50% masih oke, tapi jangan lebih dari 50%. Makanya yang penting ada rem pengeluaranmu. Kalau Anda nggak bisa rem pengeluaranmu, saya kasih tahu sama kamu, gaji sebesar dan setinggi apapun jebol. Tapi kalau kamu bisa rem pengeluaran mulai sejak dini, begitu income naik, pengeluaranmu tetap sama. Income naik lagi, pengeluaran kamu tetap sama. Tapi kalau kamu nggak rem, akibatnya kamu jadi hutang sana dan hutang sini. Sebenarnya biaya hidup murah, yang mahal adalah gaya hidup. Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan yang secukupnya. Berarti makan cukup, punya barang cukup, punya pakaian cukup. Selesai, gak usah ngemis-ngemis lain, gak usah tergiur dengan Instagram orang yang bisa jalan-jalan, yang bisa healing kemana-mana. Hei, kalau kamu tahu kamu punya kemampuan terbatas, stop. Sebab kalau kamu gak stop, kamu jadi utang sana dan utang sini. Saya beritahu, kalau kamu suka utang dan akibatnya kamu jadi pinjol sana sini, maka yang terjadi adalah kamu akan jadi orang yang suka ngibul. Orang yang suka utang online selalu jadi tukang tipu. Hampir saya jarang menemukan orang yang suka utang online itu jujur mulutnya. Berikut yang kedua, kalau orang suka utang online, jadi hobinya ngutang lagi. Makanya perhatikan, bahwa mereka-mereka yang suka utang online, pasti itu punya aplikasi bukan cuma 1-2. Yang ketiga, kalau kamu suka utang online, kamu jadi tidak mau bayar kewajiban kamu. Karena kamu merasa gampang mendapatkan uang. Dan begitu utangmu dan numpuk, kamu jadi stres sendiri. Begitu kamu stres, tidak mampu bayar, akibatnya kamu menyelesaikan dengan cara bunuh diri. Baru belakangan ini, saudaraku, beberapa minggu yang lalu, ada satu bapak-bapak utang online. Beberapa aplikasi. Kemudian dia mau bunuh diri, tapi dia gak bersedia membunuh diri sendirian. Dia punya baby usia 3 bulan, dia cekek sampai mati. Dia bunuh istrinya, dan kemudian dia bunuh diri karena utang online. Kalau kamu sekarang sudah terlilit sama utang online, saya kasih tips. Atau buat saudara semua memimpin perusahaan yang punya pegawai utang online, saya kasih tips. Pertama, teleponin semua satu-satu utang-utang kamu dan minta di stop bunganya. Sebab kalau kamu gak hubungin untuk minta stop, bunga itu akan gulung terus. Katakan, saya akan bertanggung jawab untuk membayarnya. Begitu ada kata bertanggung jawab, maka orang yang kamu utangin, dia akan appreciate. Yang kedua, kamu mulai bayar yang kecil-kecil dulu. Yang kamu bisa bayar. Begitu selesai, tutup aplikasinya, tutup aplikasinya, tutup aplikasi. Baru kemudian kamu selesaikan yang besar-besar. Kalau kamu gak setia dengan yang kecil dulu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan yang besar? Dan kalau kamu punya tanggung jawab untuk membayar hutang kamu, Tuhan akan tolong kamu untuk memampukan menyelesaikan hutang-hutang kamu. Maka di tahun 2025 ini merupakan tahun yang sulit. Angka orang pergi ke tempat pegadaian meningkat bukan makin berkurang. 2, angka orang makan tabungan makin meningkat dan bukan berkurang. 3, angka orang berutang di pinjol makin meningkat dan bukan berkurang. Kenapa? Karena tidak pernah bisa berkata stop pada pengeluaran. Yang keempat, 40% kamu nikmati.
Tapi kalau kamu ternyata expenses kamu lebih daripada 30%, 50%, berarti 20% yang kamu nikmati. Ternyata expenses kamu sampai dengan 60%, 10% doang kamu nikmati. Tapi kalau expenses kamu ternyata 70%, kamu nikmati 0%. Belajar untuk jadi pengelola guys, mulai sejak sekarang. Kalau enggak, kamu menikah, kamu tua, akan sengsara sekali.